Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ya aldi yaman wa taqu al-haq tuqati wa la tamutu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzi amanu attaqwa wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum junubakum wa man yuti'ir rasul wa faqad fawzan aziman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan hidayah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegangan teguh pada ajaran beliau hingga ajal menjemput kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah Jumat kita pada hari ini berjudul pentingnya zikir dan pikir. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara yadzakuru yang berarti mengingat. Ditinjau dari syariat, zikir adalah mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut berulang-ulang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik dalam syariat seperti la hawla wala quwata illa billahil azim. Sedangkan fikir juga berasal dari bahasa Arab yaitu fakra ya fakiru yang artinya berpikir, dan secara istilah agama fikir adalah pemikiran ciptaan Tuhan. Pertama ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan kedua mengungkapkan hikmah di balik setiap ciptaan dan kejadian yang pada akhirnya ditemukan ilmu pengetahuan. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia dua potensi besar yaitu hati dan otak untuk melaksanakan tugas khalifahnya di muka bumi, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idal qalbu kalima liyakat innazi fil khalifat qalu fina ma yusfiha wa syafi'a ladima wa hannus bil hamdik wa nushadis laqamin inni mimma la ta'lamun. Artinya, ingatkanlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas manajerial alam ini, manusia harus menyeimbangkan kedua potensi tersebut, karena apabila hanya menggunakan salah satu potensi tadi, maka manusia tidak akan mampu menjelaskan tugas kekhalifahannya dengan baik, karena terjadi adalah kepincangan. Misalnya saja manusia hanya menggunakan potensi hati, zikir, dia akan terjebak pada pemujaan terus-menerus tanpa memperhatikan masalah duniawi, dan biasanya menyendiri dan menyepi dari kehidupan luar. Inilah yang disebut oleh cendekiawan muslimin menyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang yang selalu memakai akal pikir, dia akan terjebak pada konsep-konsep pemikiran tanpa ujung karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Dengan banyak menciptakan teknologi akan
lebih banyak dapat kerusakan daripada manfaat. Sebut saja bom atom, teknologi nuklir, dan lain sebagainya, hingga sampailah pada suatu zaman orang berkata ketika Tuhan mati, karena sejak saat itu aktivitas sebagai subjek terhenti. Sejarah berpindah dari pengembangan maknawi atau nilai pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan sumber daya, sehingga pengelolaan peroleh dari safari eksternal tidak menjadi aset bagi safari internal, dan akhirnya yang terjadi penurunan cita atau rasa kalbu karena harga diukur berdasarkan materi dan teknologi. Dengan zikir kita menemukan fakir arti dari apa yang akal pikir kita menciptakan teknologi terhadap pada rasa kemanusiaan dan kealaman, bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus bumi dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah zikir dapat dijadikan penentram hati? Zikirullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menenteramkan kalbu bersama Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari kelalaian. Karena bila kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatkan kita, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Pada quruni adarkurkum waskuru lil wala tafkurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dengan demikian maka jelaslah bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah istiqomah untuk senantiasa mengingatkan Allah di dalam hatinya. Zikir akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sangat berperan dalam kehidupan kita menuju kebaikan. Oleh karena itu, amalan zikir dipandang sebagai amalan yang sangat mulia dalam agama Islam dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzikir? Sebagaimana orang bertanya-tanya, mengapa kita harus berzikir? Bukan untuk dapat lulus ujian, kita harus belajar giat. Untuk mengapa rezeki yang banyak kita harus bekerja keras? Orang yang sukses ada yang menganggap bahwa kesuksesan adalah karena upaya atau hasil kerja keras sendiri. Cukup dengan belajar giat dan kerja keras, kita langsung bisa mendapatkan hasil tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf 54 mengatakan, A'in rabbukum alladhi khala samawati fis sita'i yamuntum astawa ala alahi yuzgi ala al-nahya lubunatiha wa syam wal qamar wa nujumus qatin bi amir hala la ahla wa lahu tabarak al-rabbal alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam 6 masa dia bersemayam di atas Ar-Raish. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan ciptaannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dari sini kita akan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua, maka kita harus ingat Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki seluruh isi bumi dan alam semesta. Manfaat apa yang kita dapat dengan berzikir? Kadang kita mendapatkan hasil dalam upaya yang kita lakukan, akibat terjadi kekecewaan atau kita merasa gelisah dalam kesusahan, atau kita ragu dan takut dalam melangkah, atau seringkali manusia lupa melakukan kezaliman. Terhadap semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga dia akan meningkatkan dan menguatkan kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berzikir dan kapan kita harus berzikir?
Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia mengingatkannya setiap saat dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Selain itu dianjurkan untuk mengingatkannya setelah aman atau tenang, baik di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. الذي يذكر على قياما